Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert secara resmi telah mengumumkan sebanyak 27 plus 3 pemain untuk mengisi skuad timnas Garuda. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebentar lagi timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi Patrick Kluivert dan para pemain. Selain harus bermain di markas lawan, timnas Indonesia juga dituntut untuk bisa mencuri poin demi membuka lebar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang sejauh ini timnas Australia dikenal sebagai tim raksasa di penjuru benua Asia. Namun menjelang match ke-7 kualifikasi Piala Dunia bulan ini, tim berjuluk Socceroos Kuning tersebut dikabarkan sedang diterpa oleh badai cedera, sehingga mengharuskan 5 bek andalan mereka seperti Harry Souther, Alexandro Kirati, Matthew Hayden, Thomas Deck, dan Giannis Tenas diharuskan absen saat menghadapi pasukan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang. Namun meskipun kehilangan beberapa pemain andalan, timnas Australia tetaplah menjadi timnas Australia. Mereka tetap saja menjadi raksasa yang menjadi ancaman dan wajib untuk kita waspadai. Kemudian di sisi lain timnas Indonesia saat ini juga tidak bisa menurunkan 2 pemain andalan seperti Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun akibat akumulasi kartu yang didapatnya di dalam pertandingan sebelumnya. Namun meskipun begitu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tidaklah begitu risau dengan hal tersebut. Dengan bergabungnya 4 pemain baru dari Eropa seperti Ole Romani, Dinjem Joy Pelupesi, dan Emil Audero, timnas Indonesia pun kini telah memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sehingga membuat sang pelatih Patrick Kluivert saat ini memiliki banyak opsi di dalam menentukan sebuah strategi. Nah, jika berbicara mengenai strategi, Patrick Kluivert pelatih asal Belanda satu ini diperkirakan akan langsung menerapkan filosofi menyerang dengan formasi 4-3-2-1 yang terpantau selalu menjadi andalannya. Tentunya hal ini dirasa menjadi pilihan terbaik bagi timnas, mengingat tim lawan yaitu timnas Australia saat ini dalam keadaan pincang setelah kehilangan 5 bek andalan mereka seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian selain itu, sebagai persiapan, skuad timnas Indonesia telah dijadwalkan berkumpul di Australia paling lambat 17 Maret 2025. Untuk pemain lokal yang berkompetisi di dalam negeri dan bersama sang pelatih akan segera berangkat dari Jakarta pada hari Minggu 16 Maret 2025 pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pemain keturunan yang berada di luar negeri dipastikan tidak lagi datang ke Jakarta, melainkan akan langsung terbang ke Australia dan langsung berkumpul dengan rekan-rekan yang lainnya. Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan sang pelatih baru asal Belanda tersebut? Berikut ini merupakan formasi inti dan cadangan yang akan berpotensi besar digunakan Patrick Kluivert untuk menghadapi timnas Australia di match ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Bisa dipastikan Patrick Kluivert akan langsung memilih kiper andalan yaitu Martin Paz. Seperti yang kita ketahui, Martin Paz merupakan kiper berpengalaman yang memiliki permainan kelas Eropa. Kemampuannya dalam membaca arah serangan lawan sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi pertandingan penting timnas Indonesia mendatang. Kemudian selain itu, Martin Paz tidak hanya memiliki refleks yang baik, tetapi juga diketahui memiliki mental yang kuat yang tentunya akan bisa menciptakan benteng yang kokoh demi menghentikan gempuran timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki tembakan yang keras saat meluncurkan tendangan ke arah mistar gawang lawan. Kemudian selain itu, dengan pengalamannya yang sudah bermain 6 kali bersama timnas Indonesia, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi sang pelatih untuk menjadikan Martin Paz sebagai pilihan utama saat menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian selain itu, di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan Emil Audero yang secara resmi baru saja menjadi WNI dan juga merupakan penjaga gawang favorit yang telah membuktikan kualitasnya di benua biru Eropa, khususnya di Serie A Italia. Kemudian di sektor bek tengah sepertinya akan dihuni oleh Jay Itzes dan Mads Hilger. Seperti yang kita ketahui, bahwa Jay Itzes saat ini telah menjadi tembok yang kokoh bagi lini belakang timnas Indonesia. Pengalamannya main di Liga Serie A Italia
membuat Jay Izzes diyakini siap untuk menghadapi tekanan-tekanan tinggi dalam pertandingan mendatang. Kemudian selain itu, jiwa kepemimpinan dan kemampuannya dalam membangun serangan sangatlah diyakini mampu untuk mengimbangi tekanan dari timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki skema permainan yang gesit dan cepat. Kemudian di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menggunakan 3 bek tengah yang sejajar dengan memasukkan Rizky Ridho yang sejauh ini juga dikenal sebagai pemain terbaik yang telah membuktikan kualitasnya di level nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri akan diisi oleh Kevin Dick dan Kelvin Verdonk. Seperti yang kita ketahui, Kevin Dick adalah pemain yang memiliki pengalaman luas di kompetisi benua biru Eropa. Dengan fisik yang tangguh dan kecepatan yang dimilikinya, diyakini sangatlah membantu dalam duel-duel udara dan juga diyakini akan menjadi motor serangan dari sisi kanan pertahanan skuad timnas Indonesia. Selain itu, kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai gaya permainan diyakini sangatlah dibutuhkan bagi timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Memang beberapa waktu yang lalu Kevin Dick sempat dikabarkan mengalami cedera saat menghadapi salah satu raksasa Inggris yaitu Chelsea. Namun kabar baiknya, baru-baru ini tim medis Kevin Dick secara resmi telah mengumumkan bahwa kondisi Kevin Dick saat ini sudah mulai membaik dan namanya pun kini telah masuk daftar panggilan skuad Patrick Kluivert. Kemudian untuk sektor kiri yang akan dihuni oleh Kelvin Verdonk, tentunya kita semua sudah tahu betapa tangguhnya permainan yang pernah diperlihatkannya. Bahkan Kelvin Verdonk saat ini telah menjadi pemain kunci di sektor kanan, sekaligus merupakan pemain yang paling sulit dilewati dan ditakuti oleh pemain-pemain dari tim lawan. Kemudian selain itu di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan pemain seperti Dean James dan Sandy Walsh. Ya, seperti yang kita ketahui, Dean James saat ini baru saja resmi diambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Tentunya hal tersebut telah memberikan angin segar bagi sang pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Selain merupakan pemain yang berpotensial, Dean James saat ini juga memiliki rekam jejak yang mentereng dan pastinya akan menjadi pilihan yang tepat jika terjadi sesuatu seperti cedera terhadap Kelvin Verdonk yang saat ini telah menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di sektor tengah akan diisi oleh Tom Hai dan Joy Pelupessy. Ya, seperti yang kita ketahui, Tom Hai saat ini merupakan sosok pemain yang sangat ideal dan selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung tim nasional Indonesia. Berbekal pengalaman luas, fisik yang kuat serta umpan-umpan yang akurat, Tom Hai kini diyakini dapat menghidupkan permainan dan juga tentunya sebagai motor serangan di lini tengah ketika menghadapi timnas Australia mendatang. Kemudian selain itu, khususnya Joy Pelupessy yang baru saja resmi diambil sumpah WNI-nya, dipastikan langsung akan mendapatkan debut pertamanya demi untuk bekerja sama dengan Tom Hai dan juga ditugaskan untuk menjaga transisi aliran bola sekaligus untuk mengatur tempo permainan di lini tengah bagi timnas Indonesia. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan pemain seperti Ivar Jenner yang sejauh ini dikenal sebagai pemain muda berkualitas dan juga memiliki visi permainan yang baik di dalam menciptakan peluang-peluang emas bagi rekan-rekan yang lainnya. Kemudian selanjutnya di opsi gelandang serang akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk dan Egy Maulana Fikri. Ya, memang harus kita akui, Marcelino Ferdinand sejauh ini telah tampil konsisten di level klub maupun level timnas. Kemampuan individu dan keberaniannya dalam mengambil sebuah keputusan membuat dirinya saat ini menjadi aset berharga bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian khususnya Rafael Strijk dan Egy Maulana Fikri, tentunya kita semua sudah tahu, selain mengisi kekosongan atas absennya Ragnar Oratmangun atas akibat akumulasi kartu, kedua pemain tersebut juga diharapkan bisa tampil dengan maksimal demi untuk membongkar pertahanan timnas Australia yang sejauh ini dikenal memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Kemudian di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan pemain tangguh seperti Eliano Ranger yang saat ini terpantau memiliki kecepatan dan juga terpantau memiliki visi permainan yang sangat baik dan unik. Selanjutnya di opsi depan pastinya akan diisi oleh pemain anyar yaitu oleh Romani. Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini Ole Romani secara resmi telah masuk daftar pemanggilan skuad Patrick Kluivert.
Tentunya dengan kabar baik tersebut akan menjadi angin segar bagi seluruh pendukung Timnas Merah Putih atau Timnas Indonesia. Selain merupakan pemain yang ditunggu-tunggu oleh Romani, juga diketahui memiliki skill individu yang baik dan juga diyakini akan mampu untuk mengobrak-abrik gawang Timnas Australia demi untuk mengunci kemenangan dan membuka lebar peluang lolos bagi Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Kemudian di opsi cadangan, Patrick Kluivert juga bisa memberikan kepercayaan kepada Ramadan Sananta yang saat ini diketahui juga memiliki naluri mencetak gol yang tinggi dan juga terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya yaitu Persis Solo di Liga 1 Indonesia. Selain itu, Patrick Kluivert juga bisa menurunkan Septian Bagaskara yang saat ini namanya sedang hangat diperbincangkan publik atas masuknya dirinya di dalam daftar pemanggilan pemain Patrick Kluivert untuk skuad Timnas Indonesia.